Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Koto. Saya sebagai dosen tetap di Program Studi Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju. Selain itu, saya diamanahkan sebagai koordinator program studi nurse sejak tahun 2023. Di bawah kepemimpinan saya, alhamdulillah program studi nurse telah mendapatkan akreditasi baik sekali. Latar belakang pendidikan saya adalah D3 Keperawatan di Akademi Keperawatan Santo Brumus Bandung, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse di Universitas Padjadjaran Bandung, dan saya melanjutkan program studi Magister Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Baju. Dan saat ini saya sedang menempuh program studi PhD in Nursing di Lincoln University College, Malaysia. Di bidang pengajaran saat ini, saya mengajar mahasiswa profesi nurse dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan kekhususan kardiovaskular. Berkaitan dengan kekhususan keilmuan saya, maka arah utama riset dan pengembangan keilmuan saya adalah keperawatan medikal bedah, khususnya pada bidang kardiovaskular. Di mana salah satu penelitian yang sudah saya lakukan dan telah publish di jurnal yang terindeks Scopus dan menjadi rujukan dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pengajaran yang biasa saya lakukan di lahan praktek sebagai bagian dari pemenuhan komponen PDD UKT-PT dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ajarkan kali ini adalah keperawatan medikal bedah, di mana saya mengintegrasikan materi keperawatan medikal bedah dengan hasil-hasil penelitian saya yang berfokus pada keperawatan gangguan sistem kardiovaskular yang di antara sumber pustakanya saya sertakan di RPPK sebagai bahan rujukan pembelajaran, di mana output pembelajaran yang saya dapatkan yaitu mengantarkan mahasiswa dalam membuat karya tulis ilmiah dan mempresentasikannya dalam oral presentasi di simposium internasional yang berjudul The Impact of COSTEMI Program on Enhancing Service Quality and Clinical Outcome in ST elevasi myocardial infarction patient. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, pencapaian mata kuliah, materi pembelajaran, pustaka, dan indikator penilaian mahasiswa. Praktek profesi keperawatan medikal bedah merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk dapat menerima pendelegasian kewenangan secara bertahap ketika melakukan asuhan keperawatan profesional, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan etik, serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan pada orang dewasa. Praktek profesi keperawatan medikal bedah mencakup asuhan keperawatan pada klien dewasa dalam konteks keluarga yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat gangguan satu sistem organ atau beberapa organ. Di mana pencapaian pembelajaran mata kuliah CPMK, diantaranya CPMK 1, mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan medikal bedah, CPMK 2 mampu menerapkan proses keperawatan medikal bedah pada semua gangguan sistem tubuh, CPMK 3 mampu menerapkan proses keperawatan medikal bedah pada semua gangguan sistem tubuh. Di mana sub CPMK-nya, sub CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan medikal bedah, sub CPMK 2 mampu melakukan asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem kardiovaskular, sub CPMK 3 mampu melakukan asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem pernafasan, sub CPMK 4 mampu melakukan asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem persarafan, sub CPMK 5 mampu melakukan asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem integumen, sub CPMK 6 mampu melakukan asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem muskuloskeletal, sub CPMK 7 mampu melakukan asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem pencernaan,
Sub CPMK 8 mampu melakukan asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem endokrin. Sub CPMK 9 mampu melakukan asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem perkemihan. Sub CPMK 10 mampu melakukan asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem persepsi sensori. Sub CPMK 11 mampu melakukan asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem imun. Materi pembelajaran atau pokok bahasan diantaranya 1. Konsep dasar keperawatan medikal bedah. Yang kedua, asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem kardiovaskular. Yang ketiga, asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem pernafasan. Yang keempat, asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem persarafan. Yang kelima, asuhan keperawatan medikal bedah dengan gangguan sistem integumen. Yang keenam, asuhan keperawatan medikal bedah dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Yang ketujuh, asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem pencernaan. 8. Asuhan keperawatan medikal bedah gangguan sistem endokrin. 9. Asuhan keperawatan medikal bedah dengan gangguan sistem persepsi sensori. Dan 10. Asuhan keperawatan medikal bedah dengan gangguan sistem imun dan hematologi. Adapun beberapa daftar pustaka dan referensi pengajaran menggunakan buku, jurnal penelitian yang sudah saya publish di Scopus ataupun publish proceeding internasional. Indikator penilaian mata kuliah. Pada prinsipnya, sistem penilaian dilakukan untuk menilai capaian kompetensi oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Aspek yang dinilai meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sistem penilaian bersifat proporsional, artinya penilaian pencapaian kompetensi oleh mahasiswa dalam satu kegiatan pembelajaran sesuai dengan persentase distribusi tujuan pembelajaran dalam setiap kegiatannya. Meliputi 1. Asuhan keperawatan pasien kelolaan dan laporan pendahuluan. Bukti penilaiannya adalah form dari ASKEP dan bobotnya adalah 15%. Yang kedua, laporan pendahuluan, sifatnya individu. Bukti penilaiannya adalah form penilaian dan bobotnya adalah 10%. Yang ketiga, resum keperawatan, sifatnya individu. Bukti penilaiannya form penilaian resum dan bobotnya 10%. Yang keempat, keterampilan tindakan keperawatan, sifatnya individu. Bukti penilaian daftar keterampilan klinik dan bobot penilaian 15%. Yang kelima, performance skill, sifatnya individu. Bukti penilaiannya form penilaian profesionalitas dan bobotnya 10%. Yang keenam, direct observational procedure skill, sifatnya individu. Bukti penilaian form penilaian DOPS dan bobotnya ada 10%. Yang ketujuh, ujian mata kuliah yang sifatnya adalah individu. Bukti penilaian adalah form penilaian uji mini cek dan DOPS dan bobotnya adalah 20%. Yang kedelapan adalah uji kompetensi sifatnya individu. Bukti penilaiannya adalah kunci jawaban dan bobotnya adalah 10%. Berikut cuplikan dari kegiatan pengajaran yang saya laksanakan di ruangan diskusi OSCE dengan memadukan beberapa metode pembelajaran aktif yang saya sesuaikan dengan karakteristik mahasiswa serta kebutuhan kurikulum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya untuk pertemuan ini ya, di mana kita membahas dari kasus-kasus yang sudah teman-teman kelola gitu ya. Gitu. Nah, mungkin sebelumnya kita akan review dulu untuk kasus yang minggu kemarin kita bahas. Baik, siap Ibu izin. Jadi karena kebetulan kemarin kasusnya pasien kelolaan saya, pada saat kami lakukan pemeriksaan, jadi pasien itu sudah mengalami osteosarkoma dari tahun 2021, kemudian pada saat dirawat kemarin dengan keluhan sesak. Jadi pada saat sudah kami lakukan pengkajian secara menyeluruh, diagnosa yang kita ambil yaitu yang pertama bersihan jalan nafas yang tidak efektif berhubungan dengan proses infeksinya. Yang kedua, pola nafas yang tidak efektif berhubungan dengan adanya hambatan upaya nafas karena ternyata osteosarkomanya sudah metastase ke paru. Lalu yang ketiga, perfusi perifer yang tidak efektif berhubungan dengan kondisi pasien yang HB-nya rendah, Bu, hanya 7,6. Dan yang keempat, ada pada saat pasien dilakukan pengkajian,
dia ternyata pasca pemeriksaan untuk ininya Bu, diarenya. Jadi dia pasien itu mengalami diare, dia efek dari kemoterapinya. Dan jadi pada saat kita lakukan pengajian ternyata diare itu karena malabsorpsi. Pada saat itu sudah kami lakukan tindakan Ibu. Tindakannya untuk bersihan jalan nafasnya kami berkolaborasi diberikan nebulizer Ventolin 2 kali. Kemudian pada saat kita evaluasi pasiennya sudah mulai bisa melakukan batuk efektif dan mengeluarkan sekret dengan optimal. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Ya, berarti kemarin kita sudah melakukan ya, tindakannya sudah dilakukan juga, gitu Sudah. ya. Ya, pasien dengan osteosarkoma. Pasien dengan osteosarkoma pastinya banyak keluhan ya, Iya Bu. banyak keluhan. Jadi teman-teman sudah mengkaji ya semua keluhan-keluhannya, kemudian kita membuat diagnosa perawatan. Perawatannya. Diagnosa pertamanya tadi bersihan jalan nafas ya, Iya Bu. bersihan jalan nafas karena adanya ronhi pastinya ya, Ronhi, iya, ronhi. Kemudian gangguan pola nafas tidak Ya, efektif ya. Betul Bu. Kemudian perfusi Perfusi perifer perifer. dan juga diare. Diare. Ya. Nah, jadi dalam konteks kita memprioritaskan diagnosa juga memang harus sesuai dengan kriteria RW breathing sirkulasi ya, ABC. Ya, di sini teman-teman sudah mengkriteriakan pertama bersihan jalan nafasnya dulu atau RW-nya, ya, kemudian lanjut dengan pola nafasnya ya, karena memang keluhannya adalah sesak ya. Kemudian perfusi ya, perfusi perifer tidak efektif, dan yang ketiga adalah diare. Ya, selanjutnya kita akan bahas pasien minggu ini. Ya, pasien minggu ini pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Ya, kebetulan kita di ruangan kardiovaskuler semua nih. Ya. Oke. Ya, silakan kasus siapa? Kasus Mbak Gita? Iya Bu. Kebetulan saya dapat ADHF Bu. Pasien ini merupakan pasien rawat hari ke-1. Saat dilakukan pengkajian, keluhannya mengeluh sesak. Sesak ini bertambah parah pada saat melakukan aktivitas. Sebenarnya pemicu dari sesaknya itu pada saat pasien sedang BAB, kemudian keluhan sesak itu bertambah parah, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Saat kami lakukan pengkajian, masih ada sesaknya. Pada saat kami telusuri dari riwayat penyakit terdahulu, ternyata pasien menderita diabetes mellitus tipe 2 dan sudah pernah dilakukan pemasangan CABG pada tahun 2019. Jadi ada juga riwayat penyakit dari paru-parunya juga, dia pernah menderita pneumonia seperti itu. Kemudian untuk pasien ini kami lakukan pemeriksaan auskultasi, didapatkan ada ronki Bu pada kedua lapang paru. Ya, ya, jadi ini pasien datang kemarin ya? Kemarin langsung dikaji kemarin. Iya Bu. Oke, pasien dengan ADHF. ADHF. Ya, pasien dengan ADHF datang dengan keluhan sesak. Ya, dengan keluhan sesak. Kemudian kemudian sesak pada saat di rumah gitu ya, pada di rumah. BAB gitu ya. Iya. Sesak langsung ke UGD, iya. Oke. Ya, baik. Ya, sebelumnya mungkin kita akan bahas dulu terkait dengan ADHF gitu ya. ADHF itu adalah kondisi di mana terjadinya gagal jantung dekompensasi akut. Ya. Artinya kondisi di mana terjadinya perburukan pada fungsi jantung, ya. Terjadinya perburukan pada fungsi jantung dan yang juga akan bisa menyebabkan terjadinya penumpukan atau terjadinya udem paru, sehingga pasiennya mengalami sesak, ya, gitu. Nah, ADHF, ya, ADHF ini sebenarnya dari kasus yang tadi disampaikan oleh Mbak Gita sampaikan bahwa pasiennya ada riwayat CABG. Kan? Ada CABG. Kemudian juga dari data-data kita lihat bukan kemungkinan lagi ya, datanya sudah pasti bahwa pasien ini juga mengalami CAD, ya, atau CAD coronary artery disease, ya kan? Coronary artery disease, ya. Ya, jadi pada pasien-pasien CAD ini ya, atau pada pasien ini kalau ketika kita kaji pasti ada riwayat nyeri dada, ya, gitu. Nah, kemudian juga pasien ini dia dengan ADHF, kan, ADHF, ya. Nah,
dari data yang sudah didapatkan ini ya, yang sudah dikaji, di situ terdapat juga hasil lab ya, Iya, Bu. hasil lab enzim jantungnya Ya. ya, enzim jantungnya meningkat, CKMB-nya meningkat ya, yang meningkat di 223 Iya, tinggi Bu. sekali Tinggi. ya, yang normalnya 7 sampai 25. ya, ini meningkat. Kemudian troponin T-nya juga nih meningkat sekali nih ya, troponin T-nya juga meningkat ya. Di situ adalah tanda bahwa sudah terjadi infak miokard Iya. ya kan, yang memperparah atau akan yang menyebabkan terjadinya si ADHF ini. ADHF. Iya. Gitu ya. ADHF terjadi karena gangguan kontraktilitas Ya. ya kan, gangguan kontraktilitas ya. Tadi didapatkan si ejeksi fraksinya aja sudah menurun Menurun. ya kan. Iya, Nah Bu. pasti akan berbanding lurus dengan stroke volume Volume. ya, stroke volume pun pasti akan Berkurang, berkurang ya. Ketika stroke volume berkurang, pastinya cardiac output pun juga akan Menurun. gitu. Dampaknya apa? Dampaknya pasiennya kelelahan, Ya, ya kan, sesek, sesak. sianosis, ya kan, Ya. kemudian CRT lebih dari 4 detik, dan juga dampaknya adalah reflux dari si jantungnya. Jantung, Ya, iya. artinya ketika ventrikel kiri itu memompakan darah ke seluruh tubuh, ya, Ya. tapi masih ada sisa Sisa, gitu kan ya, iya. sehingga terjadi peningkatan di ventrikel Ventrikel kiri. peningkatan tekanan ventrikel kiri nanti akan reflux ke Atrium kiri. atrium kiri akan reflux ke paru-paru Paru. ya kan. Nah di paru-paru terjadi Edema paru. ya, kemudian reflux lagi ke atrium Kanan. atrium kanan ke Ventrikel kanan. ke ventrikel kanan dulu Iya, ventrikel kanan, ventrikel kanan. kemudian reflux lagi ke atrium Atrium kanan. kanan. Nanti ke Seluruh di seluruh tubuh. tubuh atau mulai dari vena cava inferior dan superior. Superior. Nah, itu reflux juga, Iya. artinya tekanannya meningkat, ya, Iya. sehingga aliran darah jantung itu tidak lancar. Ya, Iya. ditandai dengan apa? Pertama udem paru tadi, Udem. ya, kemudian peningkatan vena jugularis. Vena ya. jugularis. Ada peningkatan vena jugularis kelihatan? Ada, Bu. Kelihatan ya. Iya. Nah, peningkatan vena jugularis, kemudian udem kan pasiennya? Ada udem. Ya, Betul, udem Bu. juga pasiennya. Keluhan utamanya adalah sesek, ya kan? Berarti diagnosa yang satu muncul adalah Pola nafas tidak efektif. pola nafas tidak efektif, ya, pola nafas tidak efektif. Apa aja datanya? Data yang kami dapatkan dari pasien itu didapatkan pasien dyspnea, RR-nya lebih dari 20 kali per menit, yaitu didapatkan 28 kali per menit. Terus juga pada rongsen toraksnya didapatkan terdapat edema paru. Terus juga pada pasien tampak menggunakan otot bantu nafas, Ibu. Sama pasien tampak sianosis juga, Bu. Tampak sianosis juga, ya. Jadi kita mengangkat diagnosa dengan Pola nafas tidak efektif. Ya. Diagnosanya apa yang kedua? Baik Ibu, untuk diagnosa yang kedua yaitu adalah penurunan curah jantung. Untuk datanya yaitu yang dibuktikan dengan CRT-nya lebih dari 4 detik, terus tampak sianosis, lalu ada hasil pemeriksaan echo-nya didapatkan turun Ibu, yaitu hasilnya adalah 47%. Lalu untuk hasil lab-nya, apa ya Ter? Hasil lab-nya Untuk hasil lab itu didapatkan nilai troponinnya itu meningkat Ibu, yaitu sebesar 2351, dan untuk CKMB-nya juga meningkat, didapatkan hasil 223 Ibu. Oke, ya, tepuk tangan dulu. Oke, lanjut untuk yang diagnosa pertama tadi ya, pola nafas ya. Pola nafas tidak efektif ya. Kira-kira implementasi yang bisa kita terapkan apa? Sesuai dengan sumber yang kita miliki. Baik, izin Bu, untuk pola nafas tidak efektif, intervensinya sesuai standar intervensi keperawatan Indonesia ada di manajemen jalan nafas. Yang diobservasi monitor pola nafasnya mulai dari frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Kemudian monitor bunyi nafas tambahan, misalnya gargling, mengi, wheezing, atau rongki kering. Kemudian terapeutiknya bisa diposisikan semi-follower atau follower, Bu. Oke, baik. Pasien dengan ADHF, ADHF, ya, pasien dengan siap. ADHF
atau juga dulunya memang pasiennya juga mengalami CAD gitu kan ya, kita membuat diagnosa sesuai dengan keluhan pasien ya, dan juga sesuai dengan kriteria gitu Prioritas. kan, ya, prioritas. Siap. Gitu. Nah, pasien ini adalah pasien ADHF Ya. yang dulunya dia sudah mengalami CABG ya. Iya Bu, sudah pernah di Ya, CABG. pernah CABG. Oke. Baik, pasiennya mengalami CABG sebelumnya tahun berapa kira-kira itu? Tahun 2019 Bu. 2019 ya. Iya. 2019 CABG. CABG itu adalah kondisi di mana Pasien dipasang ring pada pada ring pada jantung. Iya. Ya, jadi CABG itu pemasangan ring ya dilakukan pada arteri koronernya. Ya, arteri koroner yang mengalami aterosklerosis tadi. Ya. Ya, dipasang di situ ringnya. Kemudian ketika dipasang ya harapannya sih aliran darahnya Lancar. ya. Nah, tapi pasien-pasien dengan pos CABG ini ya, pos pemasangan CABG ini ya, pos pemasangan ring ya, ya, pasien ini sebenarnya harus juga kita pantau. Ya, kita pantau baik itu di rumah sakit ketika pasca tindakan ya kan, ataupun di rumah gitu kan ya, gitu, karena itu akan berdampak nanti kepada kepada kekambuhannya ya, ataupun kepada kualitas hidup dari pasien itu sendiri ya. Nah, kebetulan saya sudah meneliti dan menerbitkan jurnal di Scopus ya, di jurnal MJN Malaysia. Nah, yang berjudul di situ The Influence of Anxiety, Self-Efficacy, and Quality of Life in Coronary Heart Disease Patient. Ya, jadi di sana kita sudah meneliti ya bagaimana sih self-efficacy dan juga kualitas hidup pada pasien CAD ini gitu kan ya, gitu. Nah, sebenarnya dari hasil penelitian ini bisa nanti kita terapkan kepada pasien-pasien yang kita kelola, gitu kan ya, yang kita kelola. Karena nanti dari hasil penelitian ini bisa mengacu atau menginginkan kita ya, memandu kita dalam membuat asuhan keperawatan ya, pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Ya, jadi teman-teman silahkan bisa dibaca jurnalnya ya, dijadikan referensi di setiap tindakan atau di setiap asuhan keperawatan teman-teman ya, jadi referensi yang bisa ambil di situ. Nah, kemudian juga untuk pasien yang dengan ADHF ini gitu ya, yang tadi disampaikan terakhir adalah diagnosanya intoleransi aktivitas ya. Jadi intoleransi aktivitas itu harus harus kita terapkan. Karena apa? Karena pasien dengan ADHF ya pasti mengalami penurunan cairan jantung tadi ya kan. Jadi artinya intoleransi aktivitas itu artinya aktivitasnya itu dikurangi, dibatasi ya, walaupun pasiennya bisa ya, tapi pasiennya pasti ketika aktivitas pasti udah cepat kelelahan, dibatasi aktivitasnya supaya apa? Supaya kebutuhan oksigen tidak meningkat, tidak lebih ya kan. Sedangkan si jantung sendiri kan untuk memompakan itu kan butuh ibaratnya energi. Sedangkan oksigennya sendiri tidak ada. Jadi artinya kita membatasi kerja dari jantungnya. Jadi diangkatlah diagnosa intoleransi aktivitas ya. Gitu ya, mungkin itu saja ya tentang pasien dengan CAD ya, kita simpulkan ya. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Untuk kesimpulan yang bisa didapat dari penjelasan Ibu dan Kak Gita, terdapat beberapa faktor risikonya Ibu. Yang pertama itu ada hipertensi, yang kedua ada CAD, dan yang ketiga ada DM. Sedangkan untuk diagnosa yang muncul dari kasus yang tadi dijelaskan Kak Gita itu ada 3. Yang pertama ada pola nafas tidak efektif, penurunan curah jantung, dan resiko ketidakseimbangan cairan, dan bisa ditambahkan dengan intoleransi aktivitas.
Oke, gitu ya. Jadi simpulannya yang kita bahas dari tadi, pasien dengan ADHF adalah kondisi di mana terjadinya gagal jantung sebenarnya. Ya, jadi inti dari perawatan pasien dengan gagal jantung itu atau ADHF itu adalah itu tadi ya, dibatasi ininya, dibatasi aktivitasnya. Ya, selain juga kita harus menangani diagnosa atau menangani keluhan-keluhan yang utama, yang prioritas yang dirasakan oleh pasien. Yang tadi adalah sesak gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti silakan dilanjutkan ya, dilanjutkan implementasinya ya. Jadi dari diagnosa yang sudah kita tegakkan hari ini, kemudian intervensi yang sudah kita tegakkan hari ini sudah mulai diimplementasikan ya, diimplementasikan ke pasien berdasarkan dengan intervensi yang sudah kita buat ya. Nanti setelah itu kita evaluasi sesuai dengan jumlah sesuai dengan targetan capaian kita ya, misalnya berapa hari, 3 hari ya, ataupun 2 hari ya, kita evaluasi ya. Nanti kita lihat apakah implementasi kita ini atau intervensi kita ini tercapai atau tidak ya. Jadi silahkan diimplementasikan semaksimal mungkin supaya apa yang kita rencanakan ini bisa bermanfaat untuk pasien kita gitu ya. Gitu. Nah, untuk pasien yang tadi kasus pertama tadi ya, silahkan dilanjutkan karena masih belum ini ya, belum bisa ya, belum batasi ya, tetap dilanjutkan implementasinya, asuhan keperawatan tetap dilanjutkan ya, bukan berhenti ya, lanjutkan. Nah, ini juga tetap dilaksanakan ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas ya gangguan-gangguan sistem lain ya, seperti gangguan endokrin ya, endokrin ataupun pada pasien dengan CKD ya. Silakan nanti dipersiapkan pasiennya, juga dipersiapkan juga dipahami juga teori-teori yang nantinya akan kita bahas ya. Oke, mungkin itu saja. Absen sudah ya, nanti jangan lupa absen di portal ya. Siap, Bu. Oke, absen di portal. Yang punya saya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ya baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Apa yang kita bahas bisa menambah pengetahuan teman-teman dan juga bisa meningkatkan asuhan keperawatan kita kepada pasien dan bermanfaat untuk pasien tentunya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Demikianlah demonstrasi singkat kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari penilaian PDD UKTPT Serdos tahun 2025. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait proses pengajaran yang saya terapkan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.